dulu. Oke, nanti sobat berdiri semua, kita awali dengan oke. Kalian pegang apa yang kakak ucapkan. Tapi kalau kakak ngomong oke, berarti jangan disentuh. Pegang kepala. Oke, pegang telinga. Oke, pegang meja. Jadi kita melanjutkan pembelajaran tentang unsur hadis. Yang pertama ada sanad. Sanad menurut istilah mustalah ya. Al-hadis adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran. Duduk dong. Atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis disebut isnad. Kalau orang yang menerangkan sanad suatu hadis disebut musnid. Sedangkan hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai kepada Nabi itu disebut musnad. Jadi sanad itu adalah rantai orang-orang yang menyampaikan sebuah hadis dari orang ke satu ke orang yang lain disebut sanad. Contohnya tadi seperti kepala sekolah. Kepala sekolah menyampaikan informasi kepada wakasis, wakasis menyampaikan informasi kepada wakakurikulum menyampaikan kepada guru, guru menyampaikan kepada siswa, itu disebut sanad. Yang kedua yaitu ada matan. Matan secara lughawiyah mempunyai arti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, yaitu yang membelah, mengeluarkan, mengikat. Sedangkan menurut istilah ulama muhaddisin yang memberikan pengertian, yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutnya sesudah habis disebutkan sanadnya. Jadi kayak contohnya kepala sekolah menyampaikan informasi tentang bersih-bersih kepada wakasis, wakasis menyampaikannya kepada guru, guru menyampaikan informasi kepada siswa. Itu adalah termasuk dalam matan, yaitu isi atau pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada rawi. Rawi tadi apa? Orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membubuhkannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat, dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Jadi maksudnya itu nih rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang menyampaikan hadis dari satu orang ke orang lain lalu ditulis ke dalam kitab. Misalnya nih
1210. Kalau Abdullah bin Abbas, 1660. Jabir bin Abdullah, 1540. Abu Sa'id Al-Khudri, 1170. 1170 hadis. Yang ketiga adalah sistem para penyusun kitab hadis dalam menyebutkan nama rawi. Yang pertama, hadis itu memiliki banyak sanad, yaitu jalur periwayatannya itu banyak. Yang kedua, untuk mempersingkat, ulama membuat rumusan singkat. Yang kedua, ada penyebutan rawinya. Yang pertama, ada yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terus yang kedua yang diriwayatkan oleh 3 perawi, ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Yang keempat ada Rijalul Hadis. Coba dibaca yang paling belakang. Artinya ilmu yang membawa seorang perawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang angkatan sesudah mereka. Ibnu Hajar al-Asqalani menyusun kitabnya yang bertemu dengan nama Al-Ishabah. Dalam kitab ini dikumpulkan al-istiab dengan usul kabar dan ditambah dengan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Kitab ini telah diringkaskan oleh Asyuti dalam kitab Ainul Ishabah. Jadi, Rijalul Hadis adalah ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang angkatan sesudah mereka. Tentang secara ringkas para perawi hadis dan riwayat hidupnya mazhab yang dianut serta sifat-sifat perawi dalam riwayatkan. Jadi, Rijalul Hadis itu adalah ilmu yang mempelajari para perawi hadis yang isinya itu memulai apakah perawi itu jujur atau tidak, terus perawi itu kuat hafalannya atau tidak, dan biasanya itu dipercaya atau tidak. Dan kitab-kitab yang disusunnya itu memiliki banyak macam. Ada yang hanya menerangkan riwayat singkat dari sahabat Nabi, dan ada juga yang menerangkan riwayat hidup perawi secara lengkap. Dan ada juga yang menjelaskan para perawi itu yang dipercayai dalam sifatnya saja. Lalu ada juga yang menerangkan riwayat-riwayat para perawi yang lemah atau para mudalis atau para pembuat hadis maudhu. Jadi dari sanad, matan, terus rawi dan rijalul hadis, apakah ada yang ingin dipertanyakan karena waktu kita sudah habis? Ada yang bisa menyimpulkan dari materi ini? Jadi kesimpulan pada materi sanad, matan, rawi, dan rijalul hadis adalah sanad itu hadis yang bisa dipercaya jika alurnya jelas. Kalau orang terpercaya atau orang yang sudah dipercaya itu disebut rawi. Dan matan adalah isi pesannya tidak palsu, yaitu benar.
Benar.